Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada pandangan ini, Jenny tiba-tiba merasakan keakraban yang tak terlukiskan. Begitu dia memasuki ruangan, Lei Salong juga ada di sana. Lei Salong memandang Xiaoyan yang mengenakan topi bambu dan terkekeh. Saudaraku, tidak ada orang luar di sini. Setelah mendengar ini, Xiaoyan juga terkekeh dan melepas topi bambu, memperlihatkan wajahnya yang lembut. Sepertinya saya masih tidak bisa menyembunyikan dari senior, kata Xiaoyan sambil tersenyum setelah melepas topi bambunya. Lei Salong memandang Xiaoyan yang menunjukkan wajahnya setelah melepas topi bambunya dan tersenyum, berpikir bahwa Xiaoyan sangat berhati-hati. Tapi ini juga merupakan hal yang baik, karena dapat mengurangi banyak masalah yang tidak perlu bagi aliansi pedagang. Ini memang Tuan Muda Xiao. Ayo izinkan saya memperkenalkan Anda dengan Nona. Ini Xiaoyan. Sekarang namanya Suang Huang. Sebut saja dia Tuan Muda Suang. Tuan Muda Suang, ini manajernya rumah lelang kami. Jenny, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Lei Salong memperkenalkan mereka berdua secara formal. Tuan Muda, cairan Robening yang Anda berikan kepada kami semuanya dilelang dalam waktu kurang dari setengah hari. Harga setiap botol adalah 100 koin bertanda naga. Jenny duduk di hadapan Xiaoyan dengan kilauan di matanya dan menjelaskan situasi lelang cairan Qingling ke Xiaoyan. Melihat tubuh menarik di seberangnya yang bahkan ketika dia sedang duduk, Xiaoyan sedikit menunduk. Namun Jenny tersenyum santai dan melanjutkan. Tuan Muda, total pendapatan dari penjualan cairan Qingling adalah 3.400 koin bertanda naga. Kami akan memberikan Anda diskon terbesar. Kami hanya akan mengenakan komisi sebesar 2%, termasuk pajak yang harus kami bayar. Itu akan menjadi 100%. Tuan Muda sendiri harus membayar pajak 10%, jadi Tuan Muda mendapat total 2.693 koin bertanda naga. Semuanya ada di dalam kartu bertanda naga ini. Tolong beri pajak 10% kepada dua Tuan Muda. Simpanlah, dengan kartu ini Anda dapat menikmati diskon terbesar dalam aliansi bisnis. Jenny tersenyum dan melapor akunnya kepada Xiaoyan. Dia memegang dua kartu di tangannya yang adil. Satu adalah kartu kristal ungu dan yang lainnya adalah kartu perak dengan pola naga. Kartu tanda naga adalah kartu mata uang universal kota Jushi. Karena status kota Jushi sebagai pusat komersial dan ekonomi, kartu tanda naga secara bertahap menjadi kartu mata uang universal benua Kaisar Dou. Dan koin bertanda naga juga dinamai demikian. Dari ini, kartu kecubung adalah kartu VIP, nama asli tercanggih di aliansi. Anda tidak hanya dapat menikmati diskon dan layanan tingkat tertinggi di aliansi, tetapi juga merupakan simbol status terhormat ribuan koin bertanda naga, yang jumlahnya sangat kecil. Pemiliknya semuanya adalah raksasa dari berbagai kekuatan dan mitra penting aliansi bisnis, yang sangat berharga. Xiaoyan mengambil kartu kecubung dan kartu tanda naga, mengetahui dalam hatinya bahwa aliansi pedagang secara alami ingin memenangkan hatinya dengan memberinya barang-barang berharga. Tapi sebelum Xiaoyan dapat berbicara, Jenny berkata lagi, ada permintaan yang sangat besar untuk cairan Robening di luar sana. Saya harap Tuan Muda dapat memurnikannya. Bahan obat yang dibutuhkan dapat dibeli langsung dari kami, yang jauh lebih murah, kata Jenny sambil menatap mata Xiaoyan. Xiaoyan tertegun sejenak, jelas menyadari sesuatu, tapi dia masih mengangguk. Kemudian melambaikan telapak tangannya dan sebuah daftar muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Jenny. Semua bahan obat yang saya inginkan ada di atas. Saya bisa membeli sebanyak uang yang saya miliki sekarang. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul di mata Jenny. Xiaoyan melihat penampilan Jenny dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Jenny memang wanita yang cerdas, namun Xiaoyan juga memiliki kepercayaan diri yang cukup. Dia yakin, meskipun dia mendapatkan daftar bahan obat,
aliansi pedagang tidak akan bisa memecahkan metode fusi ini dalam beberapa tahap. Dari segi konsepsi, alkemis masa kini tidak akan pernah mengharapkan metode pemurnian seperti itu. Jenny mengambil daftarnya dan segera menyerahkannya kepada Lei Salong. Kemudian Lei Salong berdiri dan berkata, "Kalau begitu, saya akan menyiapkan bahan obatnya dulu." Setelah Lei Salong pergi, Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengeluarkan pil obat yang telah dimurnikan lebih dari setengah bulan. Jenny memandangi botol giok yang hampir menumpuk di atas meja kopi dan berkata dengan penuh minat, "Kali ini masih banyak lagi. Ini bukan cairan roh bening, ini pil darah dan energi yang kedua tingkat kaisar untuk penggunaan darurat. Efek penyembuhannya jauh lebih baik daripada pil pemulih darah lini kedua dan memiliki efek yang sama dengan pil pemulih darah lini ketiga. Nona Zini dapat mencobanya," kata Xiaoyan sambil tersenyum. Saat dia mulai berbisnis, Xiaoyan tiba-tiba menjadi tenang seperti biasanya. "Tidak perlu, saya percaya pada Tuan Muda." Setelah Jenny selesai berbicara, dia melambaikan tangannya untuk mengambilnya dan mulai dengan bebas menawar dan menjual. Setelah menyerahkan pil energi darah ini, Xiaoyan tidak pergi. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Nona Jenny, saya pergi dulu." "Tuan Muda, mengapa Anda tidak menunggu? Bahan obatnya bisa segera dibeli." Alasan Xiaoyan tidak mau menunggu bahan obat dibeli, meskipun sekarang dia tidak punya uang dan bahan obat. Tetapi menghadapi Jenny sendirian, Xiaoyan masih tidak bisa menahan rasa malunya. Dan Xiaoyan selalu merasa sedikit bingung saat menghadapi Jenny. "Saya akan pergi ke pasar Taobao untuk melihat-lihat." Ketika Jenny mendengar tentang pasar Taobao, dia mengangkat alisnya dan berdiri. "Pergi ke pasar Taobao? Oke, bagaimana kalau saya pergi dengan Tuan Muda?" Jenny jelas menyadari bahwa Xiaoyan merasa malu, tapi Jenny memiliki rasa keakraban dan keintiman yang tak terlukiskan dengan Xiaoyan. Sejak pertama kali mereka bertemu, yang selalu membangkitkan kenangan berdebu terdalam di hati Jenny. Terlebih lagi, pamannya pernah mengatakan bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hatinya. Jadi sangat sulit baginya untuk berinisiatif menawarkan diri untuk menemani Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Kemudian keduanya berjalan keluar dari rumah lelang berdampingan dan berjalan menuju pasar Taobao. Pasar Taobao juga berada di distrik Sangmeng dan merupakan tempat yang sangat populer bagi masyarakat awam. Di sana, keajaiban menemukan harta karun yang tak ternilai harganya dengan harga murah kerap terjadi. Dan tragedi membeli sampah tak berharga dengan harga mahal kerap terjadi. Banyak orang yang rela melakukan ini berduyun-duyun ke sana, dan semuanya tersedia di sini, sehingga pasar Taobao sangat panas. Pasar Taobao mencakup wilayah yang luas dan hampir menjadi rantai arus manusia, menghubungkan seluruh area aliansi bisnis. Dengan meningkatnya arus manusia, pasar Taobao secara bertahap berkembang. Tata letak seluruh pasar Taobao seperti sebuah lapangan, dengan perempatan di tengahnya, membagi seluruh pasar menjadi 4 area, tempat didirikannya kios-kios. Orang-orang yang mendirikan kios melihat sekeliling dan melihat bahwa seluruh pasar Taobao dipenuhi kegelapan. Deretan kios tertata rapi, gang-gang sempit dipenuhi orang. Suara perbincangan dan tawar-menawar tak ada habisnya. Xiaoyan dan Jenny segera masuk ke pasar Taobao yang ramai dan melihat berbagai macam barang yang mempesona. Di sini hampir semuanya tersedia. Ada berbagai macam mayat monster berukuran besar yang dijual di sini. Mayat monster dengan bintang 4 atau lebih dapat digunakan untuk mengekstraksi esensi dan darah monster yang diperlukan untuk memberikan ramuan dengan tingkat 4 atau lebih. Jadi permintaannya masih sangat tinggi. Ada juga bahan obat aneh yang penuh dengan berbagai wewangian di sini. Setiap bahan obat memiliki penampakan yang unik. Ada yang terlihat seperti berbagai binatang ajaib, bahkan ada yang terlihat seperti manusia seluruh. Di seluruh area, berbagai furnitur dan berbagai perlengkapan rumah tangga juga dijual di sini.
Meskipun ini adalah benua milik yang kuat, masih ada beberapa orang yang sangat ingin bertahan dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5. Dan setelah melihat semuanya, mereka telah menyerah pada kultivasi dan hanya ingin menjadi orang biasa dan hidup sendiri pada kehidupan kecil. Yang paling umum di sini adalah senjata. Dimanapun mereka berada, senjata yang bagus selalu menjadi pilihan para praktisi. Tapi senjata itu tidak berguna bagi Xiaoyan. Selama Xiaoyan terus mengintegrasikan api surgawi, penguasaan kuno api surgawi akan terus berevolusi dan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jadi secara alami, Xiaoyan tidak memerlukan senjata. Tentu saja ada juga keterampilan bertarung yang menarik di sini. Meskipun ada banyak keterampilan bertarung yang langka, keterampilan ini relatif umum atau tidak dapat dipraktekkan oleh orang biasa. Tentu saja keterampilan bertarung yang sangat langka kadang-kadang muncul di sini dari waktu ke waktu. Ada juga berbagai inti ajaib dengan atribut dan ukuran berbeda di sini, menyelimuti seluruh pasar dengan cahaya yang menyilaukan, dipenuhi dengan kecemerlangan. Bahkan banyak juga yang menjual monster, sehingga raungan berbagai binatang ajaib dapat terdengar di pasar dari waktu ke waktu. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah binatang ajaib biasa, yang sangat umum. Dan hanya sedikit orang yang membelinya sebagai tunggangan. Ada banyak sekali benda lain yang pernah dilihat dan belum pernah dilihat sebelumnya. Dan ada banyak sekali benda yang familiar dan tidak diketahui. Banyak orang bersenang-senang mencari hal-hal yang mereka sukai di antara barang-barang ini. Di sini, pertengkaran bisa terdengar dari waktu ke waktu. Walaupun mereka bertengkar, mereka tidak bertarung. Karena di kota Jusi, perkelahian adalah ilegal. Dan kasus-kasus serius bahkan dapat dicekik di tempat. Oleh karena itu, meskipun tempatnya kacau, tidak ada yang berani berkelahi dan menjarah. Ramainya arus manusia dan segala macam harta karun menjadi ciri khas tempat ini. Xiaoyan berjalan tanpa tujuan di antara kerumunan orang, melihat ini dan itu. Sekarang, Xiaoyan telah menggunakan seluruh uangnya untuk membeli bahan obat. Namun Xiaoyan tidak punya uang dan tidak punya niat membeli apapun ketika dia datang ke pasar Taobo. Namun Jenny mendapat perhatian besar yang menyebabkan Xiaoyan yang mengikuti Jenny menarik banyak tatapan aneh. Dan Xiaoyan yang tidak menyukai keaktifan atau perhatian, tiba-tiba menjadi malu dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Meskipun sebenarnya bukan hal yang buruk bisa bersama wanita cantik seperti Jenny. Jenny tersenyum, seolah dia sudah terbiasa. Tapi melihat rasa malu Xiaoyan yang tidak wajar, dia tiba-tiba merasa bingung. Berjalan di antara kerumunan, mata Xiaoyan dengan santai mengamati berbagai kios yang lewat. Xiaoyan dan Jenny berjalan satu demi satu dan mengunjungi rumah satu demi satu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tidak menemukan apapun yang menarik minatnya, dan dia merasa sedikit kecewa. Mereka berdua melewati sebuah kios yang sepi. Xiaoyan melambat seperti biasa. Setelah melihat sekilas, tidak ada kejutan, lalu dia mengambil langkah lagi untuk pergi. Nak, tunggu sebentar. Lihatlah benda hitam yang diletakkan di atas meja. Suara Zanlo tiba-tiba terdengar, sehingga mengejutkan Xiaoyan. Jadi Xiaoyan tidak meninggalkan kios, dia tiba-tiba mundur, berbalik dan segera mengalihkan pandangannya ke benda hitam yang dibicarakan oleh Zanlo. Tuan muda, apakah Anda menemukan harta karun? Jenny bertanya sambil tersenyum, ketika dia melihat Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Xiaoyan mengangkat bahu, berjongkok, mengulurkan tangan dan mengambil benda hitam itu, dan melihatnya dengan cermat. Benda ini berwarna hitam pekat dan berbentuk jamur, tapi selain menyembunyikan banyak energi, sepertinya tidak ada yang istimewa. Pemilik kios adalah seorang pria parubaya. Ketika dia melihat Xiaoyan mengambil benda hitam itu, matanya bersinar. Benar saja, benda ini adalah lumut segel roh, pendamping dari segel roh, bahan obat paling langka yang diperlukan untuk memurihkan pil sumsum. Belilah dengan cepat. Suara Zanlo sedikit bersemangat. Bagaimanapun, lumut segel roh adalah bahan obat yang sangat langka. Dia lahir dengan segel roh dan merupakan pendamping dari segel roh. Namun tidak semua segel roh disertai dengan lumut segel roh.
Secara umum, hanya 20 segero teratas yang akan disertai dengan lumut segero. Lumut segero mengandung energi yang sangat besar dan dapat dianggap sebagai benda langka di dunia. Namun, dia hanya dapat digunakan untuk memurnikan pil perbaikan sumsum. Selain itu, benda ini sangat jarang dan sehingga hampir tidak ada orang mengetahuinya sekarang. Sehingga itu ada di sana untuk waktu yang lama dan tidak tahu dari mana asalnya. Mendengar perkataan Janlo, Xiaoyan mengangkat alisnya. Bos, berapa harga barang ini? Xiaoyan bertanya sambil melihat benda hitam bertinta di tangannya. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah bahan obat terpenting untuk memurnikan pil perbaikan sumsum. Dan itu sebenarnya adalah pendamping dari segero. Segero sudah sangat langka. Bukankah akan lebih jarang lagi jika lumut segero ini lahir dengan segel spiritual tingkat tinggi? Untungnya dia bertemu dengannya hari ini. Jika tidak, di mana dia bisa menemukan saat menyempurnakan pil perbaikan sumsum. Jadi sepertinya Xiaoyan sangat beruntung kali ini. Karena Anda ini adalah teman Nona Jenny, saya akan memberi Anda diskon khusus. Harga satu kali sebesar 20.000 koin bertanda naga. Mata pemilik kios tertuju pada tubuh menawan Jenny. Lalu dia berkata dengan ekspresi yang sangat menyegarkan. Apakah bos mengenali saya? Jenny tersenyum menawar, memperlihatkan gigi putihnya. Hei, siapa yang tidak tahu wanita tercantik di kota Jushi? Bos menyanjungnya. Mendengar bos itu meminta 20.000 koin bertanda naga, Xiaoyan mau tidak mau menelan seteguk air liur dan mengerutkan kening. Sekarang dia bahkan tidak bisa mendapatkan 2.000 koin bertanda naga, apalagi 20.000. Jenny di samping memandang Xiaoyan dengan ekspresi muram. Kemudian dia berjalan ke depan, berjongkok sedikit mengambil lumut segero dari tangan Xiaoyan dan melirik ke arah pemilik kios. Ketika pemilik kios melihat mata Jenny melirik ke arahnya, dia tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Kemudian bekas benang hitam muncul. Jenny melihat benda gelap ini dan tidak berkata apa-apa. Dia berpikir keras, seolah-olah dia mempunyai kesan tentang benda ini. Akhirnya Jenny teringat. Kalau saya ingat benar, benda ini disebut jamur hitam tinta. Dan benda ini sangat langka. Dan itu sudah lama ada yang melelangnya. Harga dasarnya 30.000. Karena harganya terlalu tinggi dan itu tidak ada gunanya. Jika tidak ada yang menginginkan benda itu sehingga pelanggannya ditolak. Benar kan, bos? Nah, itulah yang terjadi. Nona Jenny punya ingatan yang sangat bagus. Senyum pemilik kios menjadi sedikit kaku. Saya kira benda ini sudah lama ada di sini dan belum terjual. Jenny bertanya dengan prihatin, namun nadanya begitu hangat. Hei, saya sudah bertanya kepada banyak orang, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang produk tersebut. Jadi bagaimana saya bisa menjadi seperti ahli seperti Nona Jenny? Wah, bos memuji saya. Ahli macam apa saya ini? Jika tidak, saya tidak akan gagal menjualnya, kan? Teman saya suka benda ini, tapi 20.000 koin bertanda naga terlalu mahal. Kata Jenny perlahan, sehingga mata Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Tapi dia menduga benda ini pasti berguna bagi Xiaoyan. Dan mungkin itu diperlukan untuk resep Kaisar Iblis lama. Jadi dia menawar harganya dengan pemilik kios. Nona Jenny, harga 20.000 koin bertanda naga tidak mahal. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk mengumpulkan barang ini secara berkelompok. Dan kami hampir kehilangan nyawa. Pemilik kios berdebat tanpa menyerah. Bos, barang ini benar-benar tidak bisa lebih murah. Xiaoyan sudah ingin membelinya. Bagaimanapun Xiaoyan bukan seorang pengusaha. Dia hanya tahu bahwa dia membutuhkan benda ini. Ketika dia mendengar Jenny mengatakan bahwa benda ini disebut jamur hitam, dia tahu bahwa tidak ada yang tahu tentang benda ini sekarang, dan terlihat bahwa tidak ada seorang pun membutuhkannya. Jika tidak, 100.000 koin bertanda naga mungkin tidak cukup untuk membelinya. Pemilik kios sedikit mengernyit dan segera berkata, kami hanya mendapatkan barang ini setelah berhasil melarikan diri. Meskipun saya tidak tahu apa dan kegunaannya, saya pasti bisa mengatakan itu bukan benda fana.
Saat ini, Soyeon menemukan bahwa dia tidak dapat mendeteksi kekuatan pemilik kios. Dia mungkin adalah Kaisar Do bintang 4. Jadi, dia juga seorang pemilik bisnis yang bekerja keras untuk menghasilkan uang. Bencana Kaisar bintang 5, 4 kata ini cukup untuk mengguncang semua Kaisar bintang 4. Baiklah kalau begitu. Soyeon siap membelinya. Meskipun dia tidak punya uang, dia bisa meminjamkan dari Jenny. Tapi jika itu tidak berhasil, dia bisa menggandakan inti sihir bintang 6 ke rumah lelang. Kemudian dia bisa menghasilkan uang dengan memurnikan sejumlah ramuan. Baiklah, dalam hal ini bos akan menyimpannya dan menjualnya perlahan. Saya harap Anda mendapatkan harga yang bagus. Tuan muda, ayo pergi. Sebelum Soyeon selesai berbicara, Jenny bergegas berkata, dan pada saat yang sama menariknya Soyeon untuk berpura-pura pergi. Soyeon berhenti dan segera mengerti apa yang dimaksud Jenny. Dia dengan hati-hati meletakkan lumut segel roh, berdiri, berbalik, dan bersiap untuk pergi bersama Jenny. Saat dia melangkah, sebelum kakinya terjatuh, terdengar suara tak berdaya pemilik warung. Tetap di sini, benda ini sudah lama dipajang. Tidak ada yang tahu kegunaannya karena Anda tulus ingin membelinya. Ajukan saja penawaran. Jenny mengharapkan hasil seperti itu, memutar tubuh menawannya dan berbalik. Soyeon diam-diam mengagumi kelihayan Jenny. Dia berbalik bersama Jenny dan melihat tangan giok Jenny yang cantik dan ramping sedikit terangkat. Mengulurkan 3 jari di dadanya dan berkata perlahan, 3.000 koin bertanda naga. Tiba-tiba ekspresi bos toko menjadi jelek. Rekan satu timnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan benda ini, dan mereka menemukan bahwa benda itu mengandung energi yang sangat besar. Awalnya dia mengira itu adalah hal yang baik, tetapi selama bertahun-tahun tidak ada yang mengetahuinya, kecuali mendengar bahwa itu disebut jamur hitam. Dan jelas tidak mungkin untuk menjualnya dengan harga tinggi karena tujuannya. Namun sulit untuk menerima bahwa barang yang dihargai 20.000 koin bertanda naga itu langsung dikurangi menjadi 3.000 koin bertanda naga oleh wanita cantik dan baik hati di depannya. Nona Jenny, begini, kami mempertaruhkan nyawa kami untuk mendapatkan benda ini. 3.000 koin bertanda naga terlalu murah. Tanpa berkata apa-apa, Jenny menarik Soyeon dan berbalik lagi untuk pergi. Karena sebagai manajer rumah lelang, dia sudah sangat familiar dengan situasi ini. Melihat Jenny tidak pergi lagi, pria parubaya itu langsung menjadi cemas. Jika dia merindukan tamu ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjual barang ini. 5.000 koin bertanda naga, tidak boleh lebih rendah. Dengan senyuman hangat dan menawan di wajahnya. Bos, 5.000 koin bertanda naga. Anda dapat membeli inti sihir bintang 5 dengan koin tersebut. Minta orang ini untuk memberi lokasi di mana lumut segel roh untuk dikumpulkan. Segel roh itu seharusnya masih ada di sini. Berdiri di samping Soyeon, Jenny, suara Janlo terdengar di benaknya lagi. Bos, dari mana Anda mendapatkan benda ini? Beritahu saya tempatnya dan saya akan membayar Anda 5.000 koin bertanda naga untuk membelinya. Bagaimana? Soyeon menyela. Pemilik kios memandang Soyeon dengan tatapan aneh dan merasa tertekan. Hari ini mungkin adalah hari yang paling menyedihkan baginya. Dia bahkan bertanya tentang tempat asalnya ketika membeli sesuatu. Jadi dia berkata kepada Soyeon, saya tuan muda ingin pergi ke sana. Bisakah Anda memberitahu saya tujuannya? Ketika Soyeon ditanyai pertanyaan ini, ketidakbahagiaan di hatinya tiba-tiba muncul. Berbisnis memang menyebalkan, tak heran jika ada orang mengatakan bahwa tidak ada seorang pembisnis yang bisa berbuat tidak jujur. Jenny segera merasakan perubahan mood Soyeon dan langsung berkata, Bos, ini salah Anda. Kami akan mengeluarkan tambahan 2.000 untuk membeli informasi. Jika Anda ingin tahu kegunaan benda ini, berapa banyak yang akan Anda bisa bayar? Mendengar itu, bos toko tidak bisa berkata-kata. Dia melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata dengan sangat enggan. Baiklah, kita tidak akan pernah pergi ke tempat itu lagi. Jika Anda menambahkan 1.000 lagi, saya akan memberitahu Anda tempatnya.
Jenny tidak berkata apa-apa dan kembali menatap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengangguk dan Jenny menoleh ke pemilik kios dan tersenyum. Setuju. Setelah mendengar jawaban yang dikonfirmasi dari Jenny, pemilik kios mengambil peta dari kios, menandainya dan menyerahkannya langsung kepada Xiaoyan. Segera Xiaoyan mengambil peta dan menatap pemilik kios dari sudut matanya. Dia melihat dari mata pemilik kios bahwa dia tidak berbohong. Jadi dia mengangguk, lalu melambai dan mengeluarkan inti sihir bintang 6 dengan ekspresi malu di wajahnya. Nona Jenny, saya akan menggunakan ini sebagai jaminan. Bagaimana kalau meminjamkan saya 6.000 koin bertanda naga? Jenny melihat penampilan Xiaoyan di depannya. Matanya tiba-tiba menjadi tidak bergerak, dan dia sedikit terkejut. Adegan ini seperti reinkarnasi yang muncul kembali, sehingga Xiaoyan menjadi semakin malu. Ketika Jenny memandangnya dengan begitu gila. Saat pemilik kios terbatuk ringan, Jenny terbangun dari linglungnya. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan kartu perak bermotif naga, tetapi matanya dengan jelas menunjukkan nostalgia yang tak terbatas akan masa lalu. Pemilik kios segera mengeluarkan kartu pola naganya dan menyerahkannya dengan kedua tangannya. Jenny Yu mengambilnya di tangannya, mencocokkan kedua kartu itu. Dan sebuah cahaya menyala dan kemudian mengembalikan kartu pola naga pemilik kios kepadanya. Setelah mengambil kartu pola naga, pemilik kios melepaskan kekuatan jiwanya, memeriksa nomor di kartu itu, mengangguk dan memastikan kebenarannya. Oke, simpan semuanya. Ayo pergi. Ajak Jenny. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Jenny akan membayar uangnya secara langsung dan mengambil inti sihir bintang 6. Ini, oke, simpan saja. Ada apa dengan Tuan Muda? Saya khawatir Anda tidak punya uang untuk membayar saya kembali. Ayo pergi. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kekesalan Jenny tidak membangkitkan kebencian Xiaoyan, malah dia merasakan perasaan bahagia yang tiba-tiba tak bisa dijelaskan, yang membuat Xiaoyan merasa tidak jelas. Setelah mengumpulkan bahan obat dan inti sihir, Xiaoyan dan Jenny bergabung lagi ke dalam kerumunan. Setelah berkeliaran untuk waktu yang lama, Xiaoyan tidak melihat apapun yang disukainya. Hanya ketika dia melihat inti sihir bersinar dengan ukuran berbeda, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Sekarang, Xiaoyan memiliki garis keturunan klan iblis. Jika dia memiliki cukup inti iblis dan cukup waktu untuk memperbaikinya, dia dapat mengolah rantai energi dengan kecepatan seperti saat itu. Pada saat ini, sebuah pesan muncul di benak Jenny. Jadi Jenny menoleh ke Xiaoyan yang mengikutinya dan berkata, "Bahan obat Anda sudah siap. Ayo kembali." Segera mereka berdua berjalan dalam perjalanan kembali ke rumah lelang. Namun saat berjalan maju, Xiaoyan tidak berbicara atau melihat ke arah Jenny, karena Jenny selalu membuat Xiaoyan gugup. "Tuan Muda, Anda tahu kegunaan jamur tinta hitam itu, kan?" Jenny tiba-tiba bertanya. Ini, Xiaoyan tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Biar saya tebak, seharusnya diperlukan untuk memperbaiki semacam ramuan, kan? Jenny melihat bahwa agak sulit bagi Xiaoyan untuk menjawab secara langsung. Jadi dia dengan serius membimbing Xiaoyan dengan menebak. Xiaoyan mengangguk, bahkan setelah ditanyain sejauh ini, Xiaoyan tidak punya kebiasaan berbohong. Nilainya tidak boleh rendah, kan? Jenny terus menebak dan membimbing. Kelas 5, jawab Xiaoyan. Efeknya pasti sangat spesial, kan? Jenny menjadi semakin tertarik. Ini, Xiaoyan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena pesan Raja Iblis tua tentang resep ini, bahwa setiap orang yang mengetahuinya akan mati. Tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Saya mengerti betapa gugupnya Anda. Oke, saya tidak akan menanyakan hal ini lagi. Mari kita berdiskusi lainnya. Bagaimana kalau 6.000 koin bertanda naga dianggap sebagai deposit obat mujarab ini? Jelas dalam hati Jenny bahwa pemurnian jamur hitam pasti tidak akan sederhana. Jenny sangat penasaran dan menantikan efek dari ramuan yang terbuat dari hal-hal yang tidak diketahui di benua ini. Tapi yang mengejutkan Jenny adalah Xiaoyan menggelengkan kepalanya, sehingga mata Jenny tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Dan dia melihat ke arah Xiaoyan.
Apakah ada yang sudah membuat reservasi sebelumnya? Tapi Xiaoyan menggelengkan kepalanya lagi. Dasar bodoh, berhentilah menggelengkan kepala Anda dan beritahu saya alasannya. Apakah Anda takut Anda tidak akan mendapatkan harga yang bagus? Untuk pertama kalinya di depan Xiaoyan, Jenny sedikit cemas. Xiaoyan melihat ekspresi cemas Jenny dan masih menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia tidak mengatakannya, tapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jenny dengan cepat menjadi tenang, bergumam dalam hatinya saat dia menilai alasan penolakan Xiaoyan. Tidak untuk dijual, lanjut Jenny. Xiaoyan mengangguk dan berkata, untuk kepentingan saya sendiri. Jenny menghela nafas lega karena akhirnya Xiaoyan menceritakan alasannya, sehingga senyumannya yang biasa segera muncul di wajahnya. Tapi dia segera tersenyum kekecewaan. Hei, sepertinya saya tidak bisa membeli ramuan Anda. Bagaimana saya bisa membeli ramuan kelas 5 dengan 6.000 koin bertanda naga? Mendengar perkataan Jenny, kekuatan jiwa Xiaoyan tanpa sadar dilepaskan dan menyelidiki ke arah Jenny. Xiaoyan tidak pernah tenang sejak pertama kali bertemu dengan Jenny. Bagaimana dia berani menguji kekuatan Jenny? Setelah mendengar desahan Jenny barusan, Xiaoyan tiba-tiba ingin menguji kekuatan Jenny. Namun yang mengejutkan Xiaoyan adalah kekuatan jiwanya seperti batu yang tenggelam ke laut. Dan dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi Jenny sama sekali. Tapi Jenny segera merasakan deteksi Xiaoyan. Bagaimana penyelidikan Anda? Apakah Anda merasakannya? Tanya Jenny bercanda sambil tersenyum. Wajah Xiaoyan langsung dipenuhi rasa malu. Saya berada di tahap awal Kaisar Do bintang 5. Bisakah saya menggunakan ramuan kelas 5 itu? Sebelumnya, Jenny berpikir Xiaoyan menguji kekuatannya apakah dia cocok untuk menggunakan pil itu. Karena setelah Jenny menerima ramuan kelas 5, dia merasakan rasa manis yang tak terlukiskan di hatinya. Jadi diam-diam berpikir bahwa pria ini sangat peduli padanya. Tapi Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Anda tidak membutuhkan ramuan ini. Begitu kata-kata ini keluar, jantung Jenny berdetak kencang. Karena ramuan ini tidak ada gunanya untuk Kaisar Do bintang 5. Jadi Jenny berpikir mungkin ramuan itu bisa menyelamatkan Kaisar bintang 5 dari malapetaka. Leluhur klan pernah berkata bahwa pada zaman dahulu kala ada pil yang dapat melemahkan kekuatan kesengsaraan Kaisar bintang 5. Oleh karena itu, hati Jenny tiba-tiba berdebar kencang dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika ramuan itu benar-benar bisa menyelamatkan Kaisar bintang 5, itu akan menjadi subversif dan pasti tidak bisa diukur dengan uang. Setelah menenangkan pikirannya, Jenny tiba-tiba berhenti dan menolak untuk pergi. Xiaoyan mengambil 2 langkah ke depan dan menemukan Jenny berdiri di belakangnya. Dia berbalik dan menatap Jenny dengan rasa ingin tahu. Tuan muda, bisakah Anda menjanjikan sesuatu kepada saya? Jenny terlihat serius seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya dan berkata kepada Xiaoyan dengan nada yang sangat formal. Nona Zhen, tolong beritahu saya. Xiaoyan juga bingung apa yang terjadi dengan Jenny. Jika Tuan Muda memurnikan ramuan kelas 5 semacam ini di masa depan, apalagi menggunakannya untuk dirinya sendiri, jika Anda ingin menjualnya, bisakah Anda memberi prioritas pada saya? Xiaoyan tidak menjawab, berpikir dalam pikirannya. Jika ada cukup bahan obat untuk pil perbaikan sumsum, selain menggunakannya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, Xiaoyan awalnya berencana untuk memberikannya kepada King Horan. Tetapi itu tidak untuk dijual, dan dia tidak berniat mengeluarkannya. Tapi setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan mengangguk. Apakah Anda setuju? Jenny masih ragu dan bertanya sebagai konfirmasi. Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, jarang memandang Jenny dan berkata, jika saya ingin menjualnya, saya akan mempercayakan semuanya pada Anda. Jenny segera tersenyum penuh terima kasih, mengambil langkah kecil dan berjalan menuju Xiaoyan. Ini tidak dipercayakan pada saya. Itu harus dipercayakan kepada rumah lelang Dasyang. Tidak, hanya dipercayakan kepada Anda. Xiaoyan sendiri tidak tahu mengapa dia mengatakan kalimat seperti itu. Ini, hati Jenny benar-benar berdebar saat ini dan suara lain terus terngiang di telinganya.
Tidak, percayakan saja pada Anda. Tidak, percayakan saja untuk Anda. Kata-kata yang sama tetapi suara yang berbeda terjalin di telinga Jenny, sehingga nafas Jenny menjadi cepat. Dan api di hatinya yang telah tertidur selama bertahun-tahun sepertinya menyala. Matanya tertuju pada Xiaoyan dengan lapisan kabut tipis di matanya. Saat keduanya berdiri berhadapan-hadapan dan merasakan tatapan tajam Jenny, Xiaoyan sangat merasakan bahwa apa yang baru saja dia katakan tiba-tiba membuatnya bingung. Jadi berkata dengan takut-takut, "Nona Jenny, kita harus kembali." Jenny tertegun ketika Xiaoyan berteriak dan pipinya memerah dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, keduanya kembali ke rumah lelang. "Saudaraku, harta apa yang Anda temukan di pasar Taobo?" Salong bertanya dengan santai sambil tersenyum. Xiaoyan tersenyum melirik ke arah Jenny, yang rona merahnya belum hilang, dan mengangkat bau. Kemudian Salong mengeluarkan cincin dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. "Ini bahan obat yang Anda inginkan. Totalnya ada 332 pasang. Lihat, apakah itu benar?" "Tidak perlu." Xiaoyan melambaikan tangannya dan memindahkan semua bahan obat ke dalam cincinnya satu persatu. "Kalau begitu, saya akan pergi dulu." Setelah semua bahan obat dibeli, Xiaoyan ingin kembali dan mempercepat pemurnian. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Xiaoyan pergi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.